Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bel Fabiola akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya berjudul Pengaruh Inflasi dan Tingkat Suku Bunga terhadap Return Saham pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Bab 1 Pendahuluan. Yang pertama ada gambaran umum objek penelitian. Bursa Efek Indonesia atau yang dikenal juga sebagai Indonesian Stock Exchange adalah self-regulatory organization yang menyediakan infrastruktur untuk mendukung terselenggaranya perdagangan efek yang teratur sehingga mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Subsektor makanan dan minuman termasuk dalam sektor industri barang konsumsi. Definisi dari perusahaan makanan dan minuman adalah perusahaan industri pengolahan yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah diperbaharui pada bulan Februari 2020 berjumlah 26 perusahaan. Selanjutnya, latar belakang penelitian. Saham merupakan instrumen pasar modal yang banyak dipilih investor karena dianggap mampu memberikan keuntungan yang menarik. Investasi saham yang dilakukan oleh seorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan pasti akan menghasilkan keuntungan berupa return saham. Definisi return saham adalah selisih harga jual dan harga beli saham ditambah dividen. Return saham juga dapat berupa keuntungan dan kerugian. Beberapa faktor eksternal dari perusahaan yang mempengaruhi return saham adalah inflasi dan tingkat suku bunga. Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, sedangkan suku bunga merupakan persentase pendapatan yang diterima oleh para penabung atas tabungan yang telah ditabungnya. Selanjutnya ada perumusan masalah. Maka pertanyaan penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh inflasi terhadap return saham, yang kedua, bagaimana pengaruh tingkat suku bunga terhadap return saham, dan yang ketiga, bagaimana pengaruh inflasi dan tingkat suku bunga secara bersamaan terhadap return saham. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap return saham, yang kedua, pengaruh tingkat suku bunga terhadap return saham, dan yang ketiga, mengetahui pengaruh inflasi dan tingkat suku bunga secara bersamaan terhadap return saham. Selanjutnya ada manfaat penelitian, itu ada manfaat teoritis, yang dimana penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan bagi pembaca. Yang kedua, memberikan bukti empiris tentang pengaruh inflasi dan tingkat suku bunga terhadap return saham. Dan yang ketiga, memberikan manfaat dan masukan bagi peneliti selanjutnya. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu bagi perusahaan diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengambil suatu kebijakan. Dan yang kedua bagi investor itu diharapkan dapat dijadikan referensi yang bermanfaat dalam menambah wawasan dan informasi dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Selanjutnya sistematika penulisan akhir. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Menuju bab 2 yaitu tinjauan pustaka, ada teori dan penelitian terdahulu. Yang pertama ada teori return saham. Menurut Fahmi, return saham adalah keuntungan di kemudian hari yang diharapkan oleh investor sesuai dengan dana yang telah diberikannya. Keuntungan nanti itu dinantikan oleh investor bisa terjadi di luar dari yang diharapkan. Sedangkan menurut Yogianto, definisi return saham adalah hasil yang didapatkan dari investasi saham. Menurut Yogianto, return saham terbagi menjadi dua, yaitu ada return ekspektasi dan juga return realisasi. Sedangkan menurut Fahmi, membagi return saham menjadi 11 jenis. Lalu selanjutnya, return saham juga dapat dikategorikan sesuai komponennya. Menurut Yogianto, komponen return saham itu dibagi menjadi dua, yaitu ada capital gain dan capital loss, dan yield. Return saham dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang mempengaruhinya itu seperti faktor makro dan juga faktor mikro. Selanjutnya ada teori inflasi. Menurut Fahmi, inflasi adalah situasi di mana harga itu mengalami kenaikan harga dan nilai mata uang melemah. Sedangkan menurut Tanda Lilin, dikatakan inflasi adalah peningkatan harga-harga secara keseluruhan, dan inflasi yang tinggi juga dikaitkan dengan kondisi ekonomi suatu negara yang memanas. Berdasarkan jenisnya, Latomer membagi inflasi menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan parah tidaknya inflasi, sebab terjadinya, dan juga berdasarkan asas. Berdasarkan faktor penyebabnya, Arif membagi menjadi beberapa faktor seperti demand pull inflation, cost pull inflation, dan juga imported inflation. Lalu menurut Mopirin, inflasi dapat menimbulkan efek bagi pemerintah maupun kondisi politik, seperti efek terhadap pendapatan, efisiensi, dan output. Berdasarkan cara mengatasinya permasalahan inflasi, menurut Sukirno, ada beberapa kebijakan seperti kebijakan fiskal, moneter, dan juga segi penawaran. Selanjutnya ada teori suku bunga. Menurut Budiono, suku bunga
adalah harga dari penggunaan dana pinjaman. Suku bunga juga dijadikan salah satu indikator yang menentukan apakah seseorang akan berinvestasi atau menabung. Sedangkan menurut Sukirno, suku bunga adalah persentase pendapatan yang diterima oleh para penabung dari tabungan telah disisihkannya. Menurut Ismail, penerapan suku bunga dapat dipisahkan menjadi dua jenis, yaitu suku bunga simpanan atau deposito, dan juga bunga simpanan dan kredit atau kredit. Menurut Sunaria, fungsi suku bunga adalah sebagai daya tarik penabung, alat moneter, dan mengontrol jumlah uang yang beredar. Berdasarkan bentuknya, menurut Novianto, suku bunga dibagi menjadi dua jenis, seperti tingkat bunga nominal dan juga real. Selanjutnya, ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian saya. Terdapat 10 penelitian terdahulu. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Yang pertama itu ada pengaruh inflasi terhadap return saham. Laju inflasi yang tidak diantisipasi akan membawakan dampak peningkatan harga barang dan jasa serta akan menurunkan pengonsumsian barang dan jasa tersebut. Kenaikan harga faktor produksi juga menjadi faktor yang dapat meningkatkan biaya perusahaan, sehingga peningkatan laju inflasi yang tidak diperhatikan akan menurunkan harga saham. Maka dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap return saham. Selanjutnya, pengaruh suku bunga terhadap return saham. Peningkatan suku bunga mempengaruhi hasil investasi serta kenaikan suku bunga juga akan memotong laba. Selain itu, kenaikan suku bunga akan memberikan beban bunga emiten sehingga labanya dapat terpangkas. Akibatnya penjualan dan laba perusahaan, maka penurunan dari penjualan tersebut akan menekankan return saham itu sendiri. Selanjutnya, pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap return saham. Meningkatnya inflasi dapat membawa dampak negatif bagi pemodal di pasar modal. Inflasi yang meningkat juga dapat meningkatkan pendapatan dan biaya perusahaan. Jika peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan harga yang dapat dinikmati oleh perusahaan, maka profitabilitasnya perusahaan itu akan turun. Tingkat bunga yang tinggi juga merupakan sinyal negatif terhadap return saham. Tingkat suku bunga yang meningkat akan menyebabkan peningkatan suku bunga yang disyaratkan atas investasi pada suatu saham. Di samping itu, tingkat suku bunga yang meningkat juga bisa menyebabkan investor menarik investasinya pada saham dan memindahkannya terhadap tabungan atau deposito. Nah, di bawah ini merupakan model paradigma pengaruh dari setiap variabel independen terhadap dependen. X1 adalah inflasi, X2 adalah tingkat suku bunga, Y adalah return saham, H1 adalah pengaruh inflasi terhadap return saham, H2 adalah pengaruh tingkat suku bunga terhadap return saham, dan H3 adalah pengaruh inflasi dan return saham secara bersamaan terhadap return saham. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis 1 adalah inflasi berpengaruh negatif terhadap return saham. Hipotesis 2 adalah tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap return saham. Dan hipotesis 3 adalah inflasi dan suku bunga berpengaruh negatif terhadap return saham. Selanjutnya masuk ke dalam bab 3. Jenis penelitiannya, menurut Sugiono, metode penelitian dikatakan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data untuk tujuan tertentu. Metode penelitian digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode regresi linear berganda, yang kegunaannya adalah untuk melakukan prediksi berdasarkan data-data yang dimiliki sebelumnya, dan data yang digunakan tuh dari BI dan juga IDX. Selanjutnya di bawahnya adalah tabel operasional variabel yang terdiri dari inflasi, suku bunga, dan juga return saham, yang dimana semua variabel tersebut menggunakan skala rasio. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan pada penelitian ini digunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku, dokumen, arsip, gambar, dan berupa laporan yang dapat mendukung suatu penelitian ini. Yang kedua adalah studi pustaka, yang data diperolehnya itu dari studi pustaka seperti buku, jurnal, artikel, dan juga penelitian terdahulu yang dimana datanya relevan. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek pada tahun 2017 sampai 2019 yang berjumlah 26 perusahaan. Kriteria yang digunakannya adalah yang pertama, perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua adalah perusahaan subsektor makanan dan minuman yang memberikan laporan keuangan secara lengkap dan berturut-turut serta dipublikasikan selama tahun 2017 sampai 2019. Dan didapat jumlah sampel perusahaannya adalah 16. Pengumpulan data dan sumber data. Ini dilakukan dengan cara teknik studi kepustakaan.
yang digunakan untuk memperoleh beberapa informasi pengetahuan yang dapat dijadikan pegangan bagi peneliti dengan cara studi kepustakaan untuk mempelajari, meneliti, mengkaji, dan menelaah literatur berupa buku, jurnal, buletin, hasil simposium yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya ada teknik analisa data. Yang pertama ada uji asumsi klasik. Analisa regresi berganda memerlukan beberapa asumsi seperti uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan juga uji normalitas. Lalu ada regresi linear berganda yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel inflasi dan suku bunga terhadap return saham. Dan ada uji hipotesis dengan uji t-test, yaitu digunakan untuk melihat tingkat signifikasi variabel independen mempengaruhi variabel dependen, dan uji f-test dilakukan dengan mengetahui seberapa jauh variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya adalah koefisiensi determinasi R kuadrat yang menunjukkan sejauh mana tingkat hubungan antara variabel dependen dengan variabel dependen dan sejauh mana kontribusi variabel mempengaruhi variabel dependen itu sendiri. Ciri-cirinya adalah besaran nilai koefisien determinasi terletak antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 menunjukkan tidak adanya hubungan variabel independen dengan dependen, dan nilai 1 menunjukkan adanya hubungan yang sempurna antara variabel independen dan variabel dependen. Sekian presentasi hasil dari penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.